Nah, ada lagi perkataan yang akan menjadi dosa itu disebut dengan ghibah. Ghibah itu menggunjing orang lain. Bahasa Banjar itu mengunyah-ngunyah kekurangan, keaiban orang lain, yang jikalau seandainya orang yang bersangkutan itu dia tahu dan mendengar, ia akan marah. Nah, ini namanya ghibah meskipun sesuai dengan fakta. Di Quran dikatakan wala yaqtadukum hadza yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Maka apakah senang salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Maka tentu saja dia akan jijik. Nah, jadi Quran ini mengisyaratkan bahwa orang yang menggibah, orang yang menggunjing orang lain, pada hakikatnya dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibuktikan, di mana dua orang perempuan di akhir hari, di hari Faraq Maghrib sudah, itu menyuruh orang untuk datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin kepada Nabi berbuka puasa, yang saat itu mereka sedang berpuasa. Padahal ini parak banar maghrib saja, kada katahanan lagi hendak buka. Nah, kenapa? Nah, ini hendak siup sudahnya. Lalu utusan ini datang kepada Nabi, ini bagaimana, bolehkah dua orang perempuan ini berbuka puasa? Nah, keduanya kelelahan, ini sangat susah untuk menyampaikan ke maghrib. Nabi kada menjawab boleh dan kadaknya, tapi Nabi justru berkirim mangkok lawan utusan itu. Nah, ujar Nabi, ini suruh dua orang perempuan tuh memuntahkan isi perutnya dalam mangkok ini. Nah, akhirnya sampailah utusan ini kepada dua orang perempuan. Yang saya muntah dalam mangkok itu isinya separuh, kemudian yang satu lagi muntah sampai penuh mangkok itu. Ternyata apa yang dimuntahkannya? Daging dan darah. Aneh ini, padahal sahurnya kada makan daging ini lah. Biasa orang muntah teman apa yang dimakannya itu yang dimuntahkan. Ini kada makan daging tapi muntahnya muntah daging. Kenapa? Nah, inilah Al-Quran mengatakan ketika orang menggibah orang lain, maka pada hakikatnya dia memakan daging orang yang digibahnya itu. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ternyata tahu dua orang perempuan ini, yang satu datang ke rumah yang satu, kemudian mereka bercerita tentang keaiban keburukan orang lain. Yang satu bercerita, yang satu mendengarkannya. Nah, maka al-mustami syarikul qail bil ismi, orang yang mendengarkan gibah itu bersekutu dengan nang bepandir dalam urusan dosa. Kedua-duanya sama-sama berdosa. Di dalam hadis Nabi SAW mengerikan sekali tentang orang yang gibah ini. Nah, ujar Nabi, orang gibah itu orang yang menggibah, menggunjing orang, andai kata dia bertaubat sebelum mati, maka dia akan menjadi orang yang terakhir masuk surga, pendudiannya masuk surga. Ini amun sempat bertaubat. Tapi kalau pekerjaan orang di masa hidupnya menggibah, kemudian dia tidak sempat bertaubat sampai mati, maka dia akan menjadi orang yang pertama masuk neraka, pendahuluannya masuk neraka. Bertaubat itu pendudiannya masuk surga. Nah, ini ya, jadi apa? Gibah itu sesuatu yang mestinya kita jauhi.